Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun saya Bu nggih. Tesih semangat nggih. Bapak Ibu, akeh ibu-ibu alhamdulillah. Tesih semangat, mugi-mugi saged ngramut budaya wonten desa Ketanen niki. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la qurba lirrahimi idza quti'at wa in kanat qaribah wala bu'dan laha idza wusilat wa in kanat ba'idan. Al hadis amma qala fi kitabil karim, sadaqallahu wa rasuluh. Al mukarramun, para alim ulama, para sepuh bini sepuh ingkang kula mulyaake, Bapak Mat Rafiq SPD MPD selaku Kepala Desa Dusun Ketanen, ugi sedaya perangkatipun yang kami muliakan jajaran BPD Desa Ketanen, Muspika Kecamatan Panceng, wa akhussu bidzikri akhinal karim Yai Halim, sekaligus juga pengurus MWC Kecamatan Panceng rahimakumullah. Yang kami banggakan Ketua Les Bumi Kabupaten Gresik, Bapak Mas Lukman, yang kali ini hadir di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan Ketua Lembaga Adat Desa Ketanen, Bapak Mohar. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mendampingi tim observasi Lembaga Les Bumi Gresik untuk Desa Ketanen yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami masih ingat salah satu narasumber pada malam itu, yaitu Ibu Mufarroha dengan Bapak Sutopo. Kali ini hadir nggih? Hadir Ibu Mufarroha? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, juga para undangan Muspika Kecamatan Panceng, ugi pemerintah Desa Ketanen yang kami muliakan. Kula niki sebenarnya mboten pemain utama. Kula niki namung badal saking ajengan Dias Nawaksara. Beliau niki anggota Les Bumi Pusat sekaligus ahli kurator Nusantara. Beliau membidangi tentang sejarah dan arkeologi untuk bedah di tiap-tiap desa. Piyambakipun saniki sejak tanggal 5 kemarin sampai tanggal 15 berada di Jakarta acara dengan Pak D. Jokowi. Oleh karena itu per tadi jam 9 beliau menelpon saya agar mewakili hadir teng mriki Pak Lurah. Dadi ngapunten mangke nek kira-kira ngajine niki mboten pas, mboten kados pemaran utamanya. Para bapak, para hadirin, peserta kirab tumbang Desa Ketanen rahimakumullah. Kawula teng mriki mangke insyaallah nek mboten supe badhe menyampaikan dua hal.
dua hal mangke bisa berkembang menjadi tiga hal. Yang pertama ingin kita sampaikan menika ngaji babakan tasakuran dekahan. Wau teng prolog sampun kula aturake, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kinten-kinten pemahaman ayat niku wau nggih pokoke kita niki dikengken bersyukur. Luar biasa Bu nggih. Mpun anu Bu, tumpenge mpun di ngaseno ae engken dikeroyok. Biasa direbutan Pak Lurah nggih. Nggih. Panjenengan sedaya niki dados warga Ketanen niki wajib bersyukur dibanding desa-desa sekitarnya. Ketanen niki dalam perspektif sejarah dan spiritual, sumber daya alam itu punya semuanya. Nek kula banding kali desa kula niki saking Selebur milih kula Pak. Nek mboten kenal Wonokerto niku Selebur niku lho. Tangga dhewe nek niku. Ketanen nggih kilene Lewayu. Ketanen niki nek kula bandingkan kali desa kula Selebur, warga Ketanen wajib bertikel-tikel, wajib bersyukur. Karena kenapa? Ketanen niki ada tiga hal sebagai desa yang lestari di masa-masa yang akan datang. Nggih, meskipun sejarah pemerintahan desanya nggih sami-sami Pak Lurah. Ketanen, Wonokerto itu dan desa-desa sekitarnya itu secara administratif itu sama berdirinya sekitar tahun 1854. Nopo sing kedah dipun syukuri kali warga Ketanen iki? Nomor setunggal sendang. Nggih napa mboten Bu? Alhamdulillah sendang niki tasih dipun lestarekake dengan istilah budaya keduk sendang. Keduk sendang niki nggih sampun dilampahi kalian pengganti Sunan Giri nggih menika Sunan Dalem niku. Pada waktu Sunan Dalem menjabat sebagai napa niki Raja Giri niku nggih aktif ke desa-desa melaksanakan keduk sendang. Bahkan sampai hari ini sendang itu menjadi pertanda sebagai peninggalan masa-masa kejayaan Giri. Setiap periodisasi penyebaran ulama, para sunan, para penyebar Islam di desa Ketanen niki menurut penelusuran sejarah sing kala wingi 2 minggu kula laksanakake niku teng mriki niku salah satu berkahnya nggih menika dadi jujukane keempat sunan. Era Giri nggih masuk Tanen, era Kanjeng Sepuh nggih masuk Tanen, era Sunan Kalijaga diteruskan Empu Supo nggih masuk ke Tanen. Bahkan eranya Pangeran Diponegoro. Napa salah satu buktinya? Nggih menika Mbah Kalbakal niku. Mbah Kalbakal niku salah satu penyebaran ulama di pasca era Perang Jawa, yaitu 1825 sampai 1830. Pasca niku. Kemudian menggabungkan beberapa tempat teng dusun-dusun Sono, Pundut dan Ireng Lemabang menjadi satu kesatuan, menjadi desa administratif bernama Ketanen. Makanya bakal niku nggih menurut kebudayaan mriki mawon mboten usah dimunculkan nama. Mergane niku wis permintaan piyambakipun selaku pengamal tarekat Sataria. Nggih disebut bakal ngoten mawon. Para hadirin, para sampai jam pira kula niki Pak Lurah? Sampai jam pira kula niki?
Kula batasan iki. Pokoke jenengan ampun bosen, ampun Pak ngoten nggih. Kula wae lek ngoten mawon. Nggih. Mboten napa-napa, keplok tangan mboten napa-napa. Wau kan dikengken Pak Lurah bergembira-gembira nggih. Niki saatnya warga Tahanan bergembira-gembira. Sesuai dengan ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Panjenengan sedaya niki dikaruniai panen, dikaruniai rezeki, nggih dikengken bergembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun, daripada sampean kumpulkan duit dikumpulno dibangno tapi gak pernah bahagia. Niki saking tinjauan sejarah kenapa warga Ketanen niki wajibul wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kondisi alamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek gak ngantuk Bu nggih. Nomor kali sendang. Sendang hasil observasi kula niki wonten Sendang Ketanen. Sendang Ketanen dengan berbagai macam kisah legendanya. Panjenengan mesti wis ngerti, bahkan panjenengan lebih ngerti daripada kula. Kula nek buka mangke tambah dadekno perkara. Pokoke sing sampean alami, sing sampean laksanakan setiap setahun sekali keduk kendang niku dilanjutake mawon. Niku salah satu merawat budaya dan peninggalan zaman dulu. Wonten malih Sendang Pundut, alhamdulillah kalau wingi kula sempat wudu teng mriku. Airnya jernih sekali dan mengandung bermacam-macam kegaiban. Kegaiban tentu tidak didapat oleh seluruh warga Ketanen. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Wonten Sendang Lemah Ireng yang tidak pernah sat banyune. Bayangkan di tempat niku di sekitar niku Lemah Abang nggih, daerah Pantenan niku nggih, Lemah Abang kan. Niku Lemah Ireng piyambak. Luar biasa. Potensi alam yang begitu melimpah nih. Didukung oleh 3 sendang, Sendang Lemah Ireng, Sendang Ketanen, dan Sendang Pundut. Soto apal, soalnya kula langsung menuju lokasi 2 minggu yang lalu. Ditambah lagi sumur sono. Sono niki menurut kartografi niku peta tahun 1845. Sono sampun wonten. Bahkan tahun niku dalan sing menghubungkan Tanen kali Pantenan baru setapak. Dalan sing aktif saat niku 1845 niku nggih menghubungkan sono kali Pantenan melalui makam Nduko. Sampeyan nggak ngerti, tapi kula ngerti soalnya ndelok peta. Niku mangke akan dirangkum oleh tim kami dan akan diserahkan oleh pemerintah desa Ketanen sebagai akar bahan untuk membuat buku sejarah sebagai data empirik yang tidak bisa terbantahkan dari cerita-cerita berbagai macam versinya. Dados kula niki menyelidiki teman-teman les bumi niki mengadakan observasi bukan hanya uka-uka, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Bapak Ibu ingkang kula mulyakake, nggih arang-arang telok jam kula niki. Mangkene wis kirane ape dhuwur nggih ampun kita akhiri. Setuju nggih? Nggih. Sendang salah satu aset desa yang tidak bisa kita pandang remeh. Mergane tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Desa kula mboten enggak ada sendang, bahkan enggak ada sumur tua. Enggak ada sumur tua yang dulu asetnya desa sekarang beralih menjadi luar biasa. Dan patut kita prihatin dengan aset-aset zaman dahulu.
Tapi alhamdulillah sumur di dua desa kami itu masih aktif sampai sekarang. Sama halnya dengan sumur di sono itu. Ada yang wakila mengatakan sumur songo nggih. Mbok di kabeh. Di sebelah kali niku nggih. Wonten Yai Halim nggih, sumur songo niku. Tesih aktif nggih. Alhamdulillah. Mpun ngantos dibuntu niku Yai. Anugerah saking alam, anugerah saking Allah, Pak. Sendang yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain tapi dimiliki oleh desa Ketanen. Wajib bersyukur niki. Bahkan dari Sendang itulah yang kemudian menjadikan nama Ketanen, yang saat itu tidak ada daerah yang bernama Ketanen itu selain Ketanen sendiri yang berakar dari kata tani. Berarti karena tempat tanen dulu itu dari Ketanen niki tahun 1845 dereng wonten. Dereng wonten Ketanen. Sing wonten niku teng Pundut, Lemah Abang, Lemah Ireng. Niku fakta sejarah, wonten peta ini. Baru setelah Belanda memperoleh kekuasaan penuh dari Hindia Belanda, dari Hindia Timur, Netherlands of Indies niku baru ditata seluruh administrasi desa di seluruh kawasan Kawedanan Sedayu. Jadi mestine nek tanen niki minimal niku sampun dikepalai sekitar 10 kepala desa mestinya. Mergane apa? Nggih, sejak 1854. Saniki pun nomor pinten Pak Lurah? Jenengan iki. Nomor gangsal. Oh nggih. Pak Matrofik niki kepala desa ke-5. Berarti wonten kepala desa yang tidak terdeteksi oleh masyarakat Ketanen. Naudzubillah. Tapi itulah fakta sejarah. Alhamdulillah nggih teng dusun kula niku Wonokerto niku masih utuh bisa mengidentifikasi seluruhnya sebanyak 10 kepala desa. Ada plus minus. Sendang. Nomor kali Ketanen mempunyai situs spiritual yang setara dengan Surawiti. Kami mengatakan setara, mergane kami mengalaminya sendiri. Tapi yang satu sudah punah, yaitu Gunung Pundut. Niki Pak Taufik. Salah satu plus minus dikai anugerah alam yang begitu luar biasa oleh masyarakat Ketanen sendiri dihabiskan. Sampai makamnya Mbah Tugur niki, Mbah Buyut Pundut niki dipindahkan oleh Pak Sutopo. Nggih. Pelaku sejarahnya Pak Sutopo. Sing memindahkan jasad-jasad kerangka jasadnya itu ke area sebelah selatan Wahana saniki niku salah satu pelaku pemindahnya itu Pak Sutopo. Niki kula sampaiake sebagai pembelajaran kepada generasi muda Ketanen supaya tidak meninggalkan sejarah. Jas merah sebagaimana Soekarno kumandangkan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sampun pegel Bu nggih? Tesih lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Gek nomor loro Bu, iki gek sitok padahal mau gek loro. Iki gek nomor loro dari bagian yang pertama. Anugerah berupa sendang, yang kedua anugerah berupa alam. Ketanen dianugerahi alam yang diberi notifikasi oleh para aulia. Napa notifikasi yang diberikan untuk warga Ketanen untuk menandai di situ tempat spiritual, tempat sing dianggap cara saiki 4G bagi dunia spiritual. Kami mengobservasi Gunung Pundut di puncaknya itu yang meskipun sekarang sudah 2/3 sudah rata menjadi wahana,
masih tersisa sebagian kecilnya. Disitulah salah satu notifikasi yang diberikan oleh aulia illah, termasuk Sunan Kalijogo, penerus Sunan Giri, bahkan Sunan Derajat. Itu yang pertama. Tapi mboten usah sampai nyembahnya mboten ngriku, karena sudah dibangunkan masjid sebagai tempat ibadah. Tapi sesekali untuk memperlancar sinyal, sampai ke sana gak apa-apa. Tapi ojo sendirian, pakai pendamping. Nomor setunggal. Nomor kali diberi anugerah alam yang diberi notifikasi spiritual oleh para aulia inggih menika Gunung Geger. Mungkin sebagian warga masyarakat Ketanen ana sing gak kenal Gunung Geger. Wonten nggih? Semua kenal nggih? Alhamdulillah. Di situ maka akan dibangun masjid katanya Pak Lurah nggih oleh orang Singapura. Luar biasa, itu notifikasi alam spiritualis yang diberikan oleh Allah lewat para aulia. Kalaupun sekarang dibangun masjid, itu malah lebih memberikan sinyal kuat betapa nanti masjid itu juga perlu dibuat untuk tempat-tempat yang sakral dan lain sebagainya. Di situ kemudian ada makam Batima, ada makam Kiai Amari yang menurut sebagian tokoh masyarakat itu kepala desa pertama Pak Lurah, Kiai Amari itu. Allahu Akbar. Nomor kali pemberian notifikasi alam berupa gunung pegunungan sebagai tempat-tempat untuk bermunajat pada era itu, sebagai tempat-tempat untuk berhalwat pada saat itu, untuk menaungi tingkat spiritualis warga supaya warganya tetap tenang, warganya tetap aman menjalankan syariat Islam. Disulatulah tempat-tempat para aulia itu kemudian menunjat memintakan berkah untuk umatnya. Sebagai pengejawantahan dari ritual tersebut, alhamdulillah saat ini warga Ketanen rukun guyub membangun sebuah tradisi baru, melestarikan sebagai tradisi baru ingkang saged sampun kita tingali sami-sami kalau wau. Salah satunya nggih menika kula unik sekali. Wonten dundun lemah, masya Allah. Teng desa kula mboten wonten, Pak. Bahkan kula yakin teng sekitar ini mboten wonten. Niki tolong dilestarikan Pak Lurah dan dibukukan sebagai khazanah permulaan sebuah era tradisi dan budaya baru. Pak Rafiq gak sepisan Pak Lurah. Engko ditawar sampai 3 periode. Nek kuat. Mboten kampanye Pak Lurah. Masya Allah. Selajengipun hal-hal yang tidak pernah dan tidak bisa dimiliki selanjutnya berupa keguyupan ngeten niki. Tiap desa ngeten niki ngawontenaken kados ngeten niki. Mboten tiap desa, Pak. Sampai bersyukurlah alhamdulillah warga Ketanen meskipun dari berbagai macam ideologi, keyakinan dan faham tentang keislaman, alhamdulillah untuk kira budaya mereka tumplek blek dadi satu ngawontenaken kegiatan ngaten niki. Kula niku nggih mboten nyangka nek teng mriki kegiatane. Kula kinten tenggene mriku Pak Lurah. Tenggene makam Mbah Bakal niku. Tapi kula baru kali niki mlebat teng kawasan niki luar biasa. Oh nggih. Niku dikunjungi nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Niki dipelestarikan Pak. Niki budaya yang bahkan les bumi Gresik Mas Lukman jauh-jauh datang ke sini perlu mengapresiasi. Ikut bahagia bersama sebagaimana perintah ayat fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira, berbahagia niku sing merentah niku pangeran, Bu. Mboten Pak Lurah, mboten sinten, mboten Kanjeng Nabi, tapi langsung perintah ayat fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Daripada harta niku sampai tumpuk-tumpuk.
Sampean bendina prihatin tak go nandi dhuwitku iku. Engko hampir dicolong wong, sedih susah. Marilah lewat momen ini kita berbahagia bersama lewat danai tumpeng niku. Tumpeng niku Masya Allah. Nek kula perkirakan sak tumpeng niku 1 juta lebih. Mboten ngantos, Bu? Nggih. Nggih. 1 juta. Nek kula ndamel biasa 1 juta ngoten niku. Tapi nanase kathah. Nanase kathah. Iso 2 juta barang nek ngoten niku. Nek apan nganggo napa niku jeruk Cina niku. Lah niku. Sak bok niku 400.000. Wes ngentekno dhuwit. Anugerah berupa sendang, anugerah berupa pegunungan, anugerah berupa lahan pertanian yang melimpah. Panen niku zaman duwisik, zaman durung ana pacul niku wis tempat tani. Mulane kemudian tempat-tempat lain gak punya. Sampai tinggal di desa sekitar ini. Boten gak ada lahan seluas desa Ketanen di bidang pertanian yang saat itu hanya mengandalkan sumber mata air sendang. Zaman niku mboten enten sumur bor, nggih sendang niku lah sebagai sumber irigasi untuk mengairi pertanian niku. Itu anugerah yang tidak bisa kita pungkiri. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pramila Ketanen niki nggih insyaallah desa sing menjadi berkah tersendiri. Wargae nggih sakniki. Tapi rumiyin teng Sendang niku wonten pohone ageng Pak Lurah. Nah, tapi ditebang mboten. Tesih lestari nggih. 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 Pohon sing berusia ratusan tahun niku salah satu cagar budaya desa Ketanen, empun dikethoki Pak Lurah. Dilestarikan. Nanti kehilangan sejarahnya. Meskipun terpaksa dipotong Pak Lurah, tapi kudu difoto dhisik. Nah, seluruh makam-makam tua jangan langsung dipugar saenake dhewe nggih. Minimal peteke niki wau. Kula masih mengidentifikasi wonten nisan teng makam duka napa teng makam geger niku wonten sing sekitar abad 18 terbuat dari kayu jati. Niku asli. Panjenengan sedaya nek badhe memukar membangun niku minimal petak asli niku Pak Lurah dilestarikan, disimpan, nggih. Utawa ning gak kober nyimpen nggih difoto riyen. Mangke dimasukkan dalam pembukuan sejarah desa. Informasi lain, alhamdulillah hasil dari bedah desa yang kami lakukan bersama tim telusur sejarah yang dikomandani oleh Ajengan Dias Nawaksara niku wonten sekitar 15 desa. Salah satunya niki Ketanen, insyaallah maki bahasa menyusul Bulangan, Petiyen Tunggal, Wadeng dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan amanat bedah desa niki sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah. Sampun pegel Bu? Sampun? Nggih. Terus sampun pegel Pak Lurah. Nggih, kula kinten sampun apa terus niku wau? Nggih sampun, wis pegel Pak Lurah. Nggih. Ingkang terakhir nggih, wau kan nomor setunggal sih. Niki sing nomor kali, tahapan kali. Niki kan panjenengan sedaya niki ngawontenake grebeg tumpeng dekahan desa dengan tema niki wau jernih alamku, lestari budayaku. Niku bertepatan dengan bulan Muharram nggih, bertepatan dengan 1 suro. Nah, sing bagian terakhir niki saniki monggo dhewe niki ngaji 1 suro. Para bapak, para ibu sekalian ingkang kula mulyake, suro niku tahun Jawa. Suro niku lak tahun Jawa nggih. Niku sebelum Sultan Agung. Sultan Agung niku
1633 masa kejayaan. Niku tahun Jawa niku diperingati setiap bulan Juli mengikuti kalender Masehiyah. Sakjane tahun Jawa saiki mulai tahun 78 Masehi sampai saiki niku sakjane 1945. Niki salah satu jasa Sultan Agung yang tidak bisa kita pungkiri. Sejak saat niku Sultan Agung kepingin menyatukan budaya-budaya Jawa didekatkan dengan tahun Hijriyah. Akhirnya Sultan Agung itu membuat ijtihad ingin menggabungkan tahun Jawa beriringan dengan tahun Hijriyah. Mulai tahun 1633 Masehi sing tahun Hijriyah bertepatan dengan tahun 1045 tahun Jawa mulai ada penambahan. Mulane sampean pirsani teng kalender niku wonten tahun 1957 nggih KSA. Coba panjenengan tingali teng kalender niku dipaparkan 3 tahun yang berbeda. Sing pertama tahun Masehi yang sekarang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2023. Yang kedua tahun Hijriyah yang bertepatan dengan Muharram 1445 Hijriah dan tahun kalender Sultan Agung yang berangka 1957. Niki kula critane cek ero sejarahe. Kalender kok ana tahun 1957 barang iki apa sih rek? Sejak saat niku tahun niki napa niki Saka Jawa niki iku beriringan dengan selalu bergandengan dengan peringatan 1 Muharram. Kados kala wingi 1 Muharramnya dilaksanakan malam Kamis, Rabu malam Selasa malam Rabu nggih, Selasa malam Rabu. 1 Muharramnya. 1 Surohnya 1997 dilaksanakan Kamis malam Jumat. Biasanya selisih 1 hari dan atau selisih 2 hari setelah peringatan 1 Muharram tahun Hijriyah. Niki salah satu jasa Sultan Agung. Nah, keleresan kali kawontenan dekahan ngeten iki monggo kita niati 1 suro yang digabungkan oleh Sultan Agung mendekat ke tahun Hijriyah niki monggo kita ginakake mensucikan diri kita masing-masing. Nek zaman para wali riyin 1 suro niku diperingati dalam rangka ngumbah keris. Tahu kepireng nggih? 1 suro iku digambarkan sebagai acara ritual ngumbah keris. Keranten saniki kerise pun langka wonten tapi ya digawa bapake dhewe-dhewe. Monggo kita masih dapat melaksanakan ritual ngumbah keris saniki oleh Sultan Agung dirubah menjadi mensucikan diri sendiri. Napa sing perlu disucikan saking diri kita niki? Nomor setunggal mensucikan raga kita. Ragae disucikno. Nggih. Ya didusi, ya disemprot wangi, ya tinggal skincare. Disuceni ragae cek wangi. Nek campur kancane cek gak ambu apek. Masya Allah wangine cah kaya jin. Nomor kali nyucekno gesange kita. Batin kita niki lho. Batin kita niki disuceni nek kadang-kadang ngadepi ana masalah, cek gak cepet-cepet plas. Tonggoe tuku motor langsung plas ngeblak. Tonggoe tuku sepeda motor plas ngeblak. Kok bolak-balik ngeblak awak. Monggo melalui mriki disuceni, cek gak gampang plas-plas. Pegel ngeblak panjenengan. Mulane mangke kula paringi trik cek gak ngeblakan. Nggih, panjenengan
Misalnya krungu kabar anak sampean lho kecelakaan plus segera niki dinetralisir. Terus pun carane ambil nafas 3 detik, menahan 3 detik, kita lepaskan 3 detik. 3 kali 3. Tapi ini tentara 4 kali 3. 4 tarik nafas, 4 detik menahan, 4 detik kita lepaskan perlahan-lahan. Niku wis dadi jamu sawan niku. Mangke praktekan teng griya nggih. Nomor kali trik niki mboten trik spiritual, trik biasa. Trik mengurangi rasa takut. Panjenengan niku nek ate buka kamar was-was, engko ana pocong tiba-tiba rek ambekan sik ditahan sambil menahan nafas niki panjenengan buka pintu. Insya Allah semua tidak akan menampakkan dirinya gak wani. Sampai tahu nonton film ndek Cina iku vampir gitu. Sing gak ambakan lah gak diparani. Ternyata nyata iku bener niku. Fakta niku. Wong sing menahan nafas niki saged mengeluarkan energi dalam yang luar biasa secara otomatis. Niki trik, tapi aja kondo-kondo wong. Mensucikan rogo, niat mensucikan gesang, urip niki sing terakhir niat kita mensucikan ilmu ingkang kita miliki. Ilmu niki mboten kita sucikan sok-sok digawe salah paham, sok-sok digawe sing mboten leres. Pramila monggo melalui forum niki acara majelis ingkang mubarokah ini sedekah desa Ketanen kita niati niat ingsun nyucikake raga kita, niat ingsun nyucikake gesang kita, niat ingsun nyucikake ilmu kita suci-suci saking kersane Allah. Makatan ingkang saged kula aturake matur suwun atas segala perhatosanipun, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.